Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Bu Guru Ani. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan video tentang langkah-langkah menggambar detail pondasi. Jadi ini adalah video kedua. Pada video yang pertama, saya sudah tunjukkan langkah-langkah menggambar detail pondasi sampai pada tampilan seperti yang terlihat pada layar ini. Nah, untuk selanjutnya kita akan memberikan keterangan gambar dan juga dimensi pada gambar detail ini. Pertama kali saya akan memberikan dimensi atau ukuran. Caranya kita menuju ke menu bar Annotate, kemudian masuk ke kelompok toolbar Dimension. Setelah muncul tampilan seperti ini, langkah selanjutnya adalah mengatur dimensinya. Kira-kira nanti angkanya akan sebesar apa, kemudian arrowhead-nya bagaimana. Nah, langkah-langkah mengatur dimensi itu saya juga sudah tampilkan pada video yang lain dari channel saya. Nanti akan saya berikan linknya pada deskripsi video ini. Nah, di sini dimensinya sudah saya atur. Jadi kalau mau mengatur lagi di sini ya, diklik panah ke bawah. Kemudian muncul tampilan Dimension Style Manager. Nah, di sini saya sudah membuat satu dimensi namanya Arial 4 karena pada dimensi ini saya menggunakan huruf Arial dengan tinggi 4. Kemudian bisa dilihat pengaturan saya. Ini line-nya, extension line-nya saya matikan. Simbol and arrow saya atur seperti ini, arrow size-nya saya atur 8 walaupun hurufnya 4, jadi biar nanti terlihat sedikit lebih besar. Kemudian teksnya saya atur Arial tingginya 4. Kemudian primary unitnya pada precision saya atur 0. Oke. Close. Nah, sesudah itu silahkan berikan dimensinya pada gambar ini. Klik, saya pertama akan berikan dimensi pada lebar pondasi bagian atas. Kemudian tarik ke bawah, saya taruh di sini saja. Selanjutnya telapak atau lebar bagian bawah pasangan batu kali. Taruh di sini. Enter, kemudian ini lebar telapak pondasi. Nah, seperti ini. Kemudian saya akan berikan ukuran pada arah vertikalnya. Saya pakai dengan perintah Quick Dimension. Saya mulai dari bagian atas slope, kemudian bagian bawah slope, kemudian bagian bawah pasangan batu kali, kemudian di bagian bawah unstamping, dan pada bagian telapak di bawah pasir urut. Saya taruh di sini. Selanjutnya perlu diperjelas juga ukuran di sini, boleh kita tambahkan. Misalnya ini ya, rabat betonnya 5. Kemudian saya lanjut dengan pasir uruk. Kemudian di sini, oke. Nah, setelah seperti ini, ada beberapa hal yang harus dipahami bahwa ketika kita memberikan dimensi maupun keterangan gambar seperti ini, hendaknya nanti ketika gambar ini dicetak, keterangan maupun angka pada dimensi masih akan terlihat dengan jelas. Nah, ketika dicetak, paling tidak keterangan ini ya, tinggi huruf pada keterangan dan tinggi angka pada dimensi itu paling tidak tercetak minimal 1,5 mili atau 2 mili. Nah, dengan tinggi segitu nanti akan bisa terlihat atau terbaca dengan jelas. Nah, menentukannya bagaimana? Jadi dengan skala berapapun tampilannya harus 1,5 atau 2 mili. Sekarang misalnya pondasi ini, gambar detail pondasi ini nanti akan saya cetak dengan skala 1/20. Berarti kita harus menentukan tinggi huruf maupun tinggi angka ini
tingginya berapa di pengaturan AutoCAD agar nanti ketika dicetak dengan skala 1/20 dia akan memiliki tinggi 2 mili agar bisa jelas terlihat. Nah, mungkin bisa saya berikan ilustrasi hitungan seperti ini ya. Nah, sekarang kita mengingat kembali skala itu apa toh? Kalau kita bicara tentang gambar kerja, skala itu adalah perbandingan antara ukuran sebenarnya suatu benda dengan ukuran ketika dia berada pada gambar atau ukuran gambarnya. Nah, sekarang misalnya saya memiliki atau saya bilang bahwa gambar itu skalanya 1/100. Sekarang misalnya satuannya dalam sentimeter ya. Artinya bahwa panjang 1 cm pada gambar itu mewakili 100 cm ukuran sebenarnya. Jadi ketika kita memiliki sebuah benda yang panjangnya 100 cm, maka di gambar kita hanya akan menggambar sepanjang 1 cm. Itu yang dimaksud dengan skala 1/100. Nah, demikian juga misalnya saya memiliki ukuran dengan skala 1/20, maka artinya bahwa panjang 1 cm pada gambar itu adalah mewakili 20 cm ukuran yang sebenarnya. Nah, sekarang kita lihat pondasi yang tadi sudah kita gambar. Itu kan lebar telapaknya 80 cm. Nah, berapa ukuran pada gambar apabila dicetak? Kalau di AutoCAD sih kalian tetap harus menuliskannya 80, tapi nanti waktu mencetak kita memilih skala 1/20, pas sudah tercetak kita ukur dengan mistar, maka panjangnya akan berapa. Nah, kita bisa menghitung dengan perkalian silang seperti ini yang mungkin pada waktu SMP sudah pernah kalian pelajari. Nah, ini 1/20 skalanya tadi ya, 1/20 itu akan sama dengan A dibanding 80. Tadi kan kalau 1/20, 1 itu gambarnya, 20 itu adalah ukuran sebenarnya. Nah, ini A ini adalah ukuran pada gambar. Ketika ukuran sebenarnya 80. Berarti kita ngitungnya dengan perkalian silang. Bahwa 20 kali A akan sama dengan 1 kali 80. Seperti ini. Jadi 20A sama dengan 80. A akan sama dengan 80 dibagi 20, A-nya 4 cm. Jadi, apabila kita menggambar lebar telapak pondasi itu 80, maka ketika gambar itu sudah tercetak, panjangnya ketika diukur dengan mistar adalah 4 cm. Tetapi waktu menggambar di AutoCAD tetap kalian menuliskan ukurannya 80. Jangan dibuat 4 cm, bukan, tetap 80. Hanya saja kalau sudah dicetak dan kita memilih skala 1/20, maka hasilnya akan menjadi 4 cm. Nah, sekarang kita balik. Kalau kita menginginkan hasil yang tercetak itu memiliki ukuran 2 mm. Jadi kita menginginkan huruf atau teks pada keterangan gambar itu nanti ukurannya adalah 2 mm. Kita menggunakan skala 1/20. Kita konversi dulu ke cm karena unit pada gambar tadi itu adalah cm. 2 mm itu sama dengan 0,2 cm. Nah, kita buat dengan cara yang sama, sistem perkalian silang tadi. 1/20, ini skalanya yang kita gunakan ya, sama dengan 0,2 dibagi B. B di sini adalah ukuran sebenarnya, atau ketika menggambar adalah ukuran yang kita tuliskan ketika menggambar pada AutoCAD. Kemudian 0,2 itu adalah ukuran yang tercetak kalau kita nanti mencetak gambar. Nah, sekarang kita buat perkalian silang bahwa 1 kali B ya akan sama dengan 20 kali 0,2. B
B-nya sama dengan 4 atau B-nya sama dengan 4 cm. Jadi kita menentukan tinggi huruf ataupun tinggi teks pada keterangan gambar itu adalah setinggi 4 cm. Demikian juga nanti tinggi angka pada dimensi kita pilih 4 cm. Nah, sekarang misalnya kita menginginkan tingginya hanya 1,5 mm. Gimana caranya? Silahkan nanti kalian coba caranya. Ketemunya nanti akan 3 cm. Jadi waktu menggambar di AutoCAD, kalian tuliskannya ukuran tinggi huruf atau tinggi angka pada dimensi itu adalah 3 apabila menginginkan tinggi tercetak 1,5 mm. Oke, sekarang saya lanjut ke AutoCAD lagi. Nah, sudah ya. Jadi ini tadi tingginya saya buat 4 dengan dasar pertimbangan seperti yang baru saja saya jelaskan. Nah, sekarang untuk memberikan keterangan gambar. Nih, pasangan trasram, slope. Nah, kita tulis dulu. Kita tuliskan dulu dengan ini ya, multi-line text. Kemudian nah, seperti ini. Atur tinggi huruf. Ini sudah 4. Oke. Kemudian hurufnya saya pilih Arial, kalau mau dibikin tebal juga boleh. Kemudian dituliskan keterangan yang perlu dituliskan apa saja. Misalnya pasangan trasram. Oke. Tinggal kita copy saja kemudian diganti. Selanjutnya ini bisa diganti tulisannya, misalnya slope, berikan keterangan ukuran juga 15-20. Oke. Kenapa tidak dituliskan saja sekaligus banyak? Itu nanti kalau di copy dia akan pindah semua, kalau di explode dia akan jadi single line text. Saya coba ya, misalnya saya bikin sekaligus banyak. Misalnya begini. Kemudian saya tulis pasangan trasram, kemudian slope, kemudian kolom. Nah, ini nanti kalau dipindah akan pindah semua. Nah, ini akan terpindah semua. Nah, kalau mau pindah satu-satu, ini harus di-explode dulu. Explode. Oke, ini bisa pindah satu-satu, tetapi kalau mau diedit, nah, dia tidak bisa diedit propertiesnya, dia hanya bisa diubah tulisannya saja. Jadi itu bedanya ya. Jadi lebih baik kita pakai cara yang ini saja. Boleh saya hapus. Kalau sudah seperti ini, tinggal di copy saja, kemudian diletakkan pada posisi yang diinginkan. Misalnya copy lagi sebanyak keterangan yang kita butuhkan. Misalnya keramik lantai, kemudian spesi, sampai lengkap ya, semua ditulis. Kemudian di move ke tempat yang akan diberikan keterangan, misalnya di sini. Slope-nya di sini. Nah, untuk selanjutnya kita berikan garis petunjuknya. Yang dimaksud dengan pasangan trasram itu yang mana? Yang dimaksud slope itu yang mana? Bisa kita buat dengan garis secara manual seperti ini. Line. Saya aktifkan. Kemudian saya tunjuk, oh ini yang namanya trasram. Oke. Kemudian saya copy saja. Kemudian ini slope. Kemudian ini distract, diarahkan ke yang dimaksud slope itu yang mana. Ini. Nah, bisa seperti itu sampai semuanya
lengkap. Tapi selain dengan cara yang saya tunjukkan tadi, kita juga bisa memberikan keterangan pada gambar ini dengan langkah yang berbeda. Nanti terserah kalian, tinggal pilih mana yang lebih nyaman dan lebih cepat. Misalnya ini nih, saya akan memberikan keterangan tanah uruk. Ini adalah tanah uruk. Kita pakai ini, reader. Saya klik dulu yang dimaksud dengan tanah uruk mana. Klik, kemudian tarik ke tempat di mana kita akan memberikan keterangan. Misalnya taruh di sini. Nah, ini ada kursor kelip-kelip. Di sini kita siap menuliskan keterangan dari apa yang ditunjuk di sini. Nah, untuk itu kita atur dulu. Ini hurufnya berapa. Dasar untuk mengatur tinggi hurufnya berapa tadi seperti yang saya jelaskan. Misalnya saya pilih 4. Kok tampilannya terlalu besar? Nggak masalah, tulis saja dulu. Misalnya tanah uruk. Kalau sudah, klik sembarang tempat di luar. Nah, kita lihat nih, hurufnya sudah sesuai dengan yang kita atur tadi, setinggi 4. Selanjutnya kita lagi ke pasangan batu kali. Saya taruh di sinilah, pasangan batu kali. Atur ke 4 tingginya, kemudian pasangan batu kali. Klik sembarang titik di luar. Ini udah pasangan batu kali. Sekarang unstamping. Saya klik saja di sini. Tarik di mana kita mau naruh. Atur ke angka 4 tingginya ya. Unstamping. Klik sembarang di luar. Nah, seperti ini. Sampai semuanya itu lengkap. Sampai semuanya lengkap. Seperti tampak pada gambar ini. Untuk keterangan nama gambar, kalau ini kalian bisa menuliskannya dengan multi-line text seperti yang tadi saya jelaskan, dan simbol ini silahkan dibuat dengan perintah-perintah di toolbar draw. Oke. Demikian tadi langkah-langkah untuk menggambar detail pondasi. Jadi contoh saya ini belum lengkap ya, nanti silahkan kalau menggambar dilengkapi sampai menjadi seperti ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.